Saat ini kebetulan aku juga lagi ada program, jalan program, salah satu program di stasiun TV. Prisis lagi promo kutukan 9 setan, lagi sibuk apa lagi sih kamu? Saat ini kebetulan aku juga lagi ada program, jalan program, salah satu program di stasiun TV. Terus juga lagi mau bikin film sendiri dan kebetulan aku jadi produsernya, dipercayain sebagai produser. Dan itu based on my true story. Jadi mengangkat dari kisah nyata aku yang emang menjadi anak indigo itu nggak semudah itu gitu. Berarti horor juga dong? Horor. Oke, gimana maksudnya sudah ada penentuan pemain-pemainnya, alur ceritanya, budgetingnya gitu-gitu Frisri? Kalau untuk segi cerita memang sudah berjalan, untuk pemain akan open casting, tapi untuk budgeting emang udah diatur dari awal, memang sudah ditentukan. Untuk lokasi juga kita sedang memilih lokasi. Oke. Agak challenge ya, maksudnya kan ada berbeda. Kamu biasa di depan, sekarang mau ke belakang, maksudnya mau beralih menjadi yang menderek semuanya. Lebih ke aku dipercayain sebagai produser sih, jadi aku juga mungkin lebih challenge-nya itu adalah kali ini aku memilih tempat berdasarkan cerita yang relate sama nyatanya, terus juga memilih karakter yang sesuai dengan karakter yang aslinya aku temuin. Sulit sih Kak untuk menemukan karakter yang mendekati kamu nih? Ditanya sulit atau enggak, mungkin ada kesulitan, tapi untungnya mungkin karena aku juga beberapa kali memang terlibat di project, jadi aku kenal teman-teman dan aku tahu kalau teman-temanku ada yang mampu dan juga ada yang sesuai sama kriterianya. Support dari pasangan gimana nih Frisri ini? Kebetulan aku tidak punya pasangan ya saat ini. Support dari pasangan lebih ke sahabat-sahabatku, orang-orang terdekatku, alhamdulillah selalu support, dan hubungan baikku sama mantan-mantanku juga baik. Nah itu Frisri. Nggak balikan atau Balikan sih belum. Aku nggak bilang tidak, aku juga nggak bilang iya, belum, karena memang kita sama-sama fokus, kita ada tujuan ke depannya seperti apa, planning kita ke depannya seperti apa tuh udah tertata. Dan ketemu sama Kak Jordi itu bukan ketemu yang pertama. Memang hubungan aku sama Kak Jordi setelah tidak menjadi pacar pun kita masih benar-benar intens banget. Jadi emang masih hubungan baik. Aku punya pasangan juga, aku cerita sama dia dan sebagainya. Nah Frisri pada salut nih sama kamu, maksudnya masih bisa menjaga hubungan baik gimana pun gitu kan. Itu kamu gimana sih menjalaninya? Kalau aku, prinsip aku gini, mencari musuh tuh gampang banget, tapi ngejaga hubungan baik makin kesini tuh makin susah. Jadi kalau ditanya tentang orang tuh pada berspekulasi, pasti masing-masing tuh punya spekulasi sendiri, entah itu yang negatif, entah itu yang positif. Dan selagi memang aku enjoy ngejalaninnya dan hubunganku sama mereka tidak ada kaitannya sama apapun, aku benar-benar baik sih. Tidak ada hal yang mengganggu dalam karir, dalam percintaan atau apapun. Sama Kak Jordi berjalan baik, sangat baik. Bukan cuma sama Kak Jordi, sama Kak Ruben, sama keluarga yang lain aku masih suka WhatsAppan dan sebagainya. Tapi kalau sama Keisha sendiri? Sama Keisha juga masih. Terakhir Keisha ulang tahun aku juga ngucapin, karena aku juga deketnya kayak yang aku bilang, membangun hubungan sama satu orang, aku nggak cuma sama satu orang, sama keluarganya memang aku berhubungan baik. Jadi sampai sekarang masih sangat-sangat baik. Masih sangat baik nih. Yes, terakhir ya. Ya terakhir. Mungkin kan masih berhubungan baik, tapi kenapa sih mungkin kalian tuh mengakhiri hubungan? Apa karena kesibukan atau karena apa? Iya. Kesibukan enggak. Nah mungkin ini juga ada yang perlu aku lurusin ya, kalau dibilang ada komunikasi antara aku sama dia, dan itu semenjak aku ke Jepang. Sebenarnya enggak. Pada saat aku ke Jepang itu aku kerja, hubunganku sangat baik, komunikasinya juga berjalan dengan baik. Tapi ternyata memang untuk PDKT secara instan atau dekat tuh nggak bisa untuk Frisri. Karena selama ini aku dekat sama orang tuh butuh waktu lebih dari 5 bulan. Kali ini aku sama Ica tuh kayak kita 2-3 bulan tuh intens, akhirnya jadi pacar. Ternyata memang ada hal yang mungkin dari aku dan Ica kita obrolin bareng-bareng, oh ternyata tidak sejalan nih, ya udah berarti kita selesai ya gitu. Berarti bukan tipe LDR, kamu bukan tipe wanita LDR loh, maksudnya yang bisa LDR atau Justru gimana? LDR fine-fine banget, aku malah nggak bisa kalau ketemu tiap hari. Ini kan perbedaan umur. Perbedaan umur enggak, Ica tuh sebagai pribadi orang yang dewasa, bisa mengimbangi Frisri, keluarganya juga sangat dekat sama aku, tapi lebih ke ada hal-hal yang mungkin
untuk aku tidak bisa menerima itu, tidak bisa mentoleransi itu, dan untuk Ica pun seperti itu. Jadi memang obrolannya untuk kita mengudahi hubungannya, kita ngobrol. Jadi bukan cuma kayak sepihak yang enggak ya nggak bisa atau kayak di gimana gitu. Tapi mungkin kamu tipe cemburuan, kau kan tidak. Temennya ceweknya banyak. Cemburu sama sekali enggak, mau sama siapapun, sama Kak Jordi, sama Ica, sama mantanku yang mungkin sebelumnya juga tidak. Nggak gampang cemburu aku. Aku anaknya mungkin lebih ke, karena saat ini aku sudah ada planning, kedepannya aku harus melakukan apa, kegiatan apa. Jadi aku bener-bener strict sih ya, aku tahu apa yang harus aku lakuin dan jam-jam dimana aku harus komunikasi sama pacarku. Nanya Marsha nggak sih? Apa? Nanya Marsha maksudnya cowok yang baik buat kamu tuh seperti apa gitu. Lebih ke kali ini mungkin aku ngikutin saran-saran orang terdekatku sih. Oke. Karena aku memang dibilang cinlok berarti baru pertama kali itu sama Ica. Selebihnya kan aku sama Kak Jordi memang kita sudah kenal, sudah untuk PDKT kita butuh waktu 1 tahun untuk mengenal gitu. Oke, terima kasih.